Boleh duduk. Romo pada malam hari ini memiliki kesempatan untuk memaparkan katekese kepada umat dan nanti ada sesi tanya jawab oleh umat. Sekarang Romo dipersilahkan untuk memaparkan katekese pada malam hari ini. Silakan Romo. Sekarang. Kalau saya ke sana gimana? Boleh Romo? Boleh ya? Iya. Oh ya, bukan ke sana, ke situ. Iya boleh Romo. Oh, itu mic-nya nyala ya? Iya Romo. Ya udah, ini tinggal. Selamat malam. Malam. Saya diminta oleh Romo Sigit untuk menyampaikan katekese ini. 2 hari yang lalu saya sampaikan kepada Romo Sigit, Romo, kalau katekesenya tidak duduk berdua dengan moderator gimana gitu. Terus gimana? Duduk di ambo, berdiri di ambo, terus deklamasi gitu ya. Deklamasi zaman dulu banget, apa namanya? Baca puisi. Nah, baca puisi. Boleh enggak? Boleh gitu. Waktunya setengah jam ya. Iya Romo, waktunya setengah jam. Moga-moga 10 menit kelar. Bener loh, saya hanya membawa ini. Nah, ini saya akan hanya baca saja. Moga-moga nanti yang ngantuk tambah ngantuk, yang seger tambah seger, yang diberkati tambah diberkati. Langsung saja, mari kita masuk. Ya. Temanya adalah peristiwa gembira dan terang. Saya mau memulai dengan kalimat sederhana ini. Doa yang benar akan membuat kita tahu apa yang harus kita perbuat. Nah, biar setengah jam, saya diamkan dulu. Saya ulangi. Doa yang benar akan membuat kita tahu apa yang harus kita perbuat. Saya mengira sebagian besar dari kita setuju dengan kalimat ini. Apa maksudnya? Kalau doa kita betul, kalau kita berdoa dengan cara yang betul, biasanya kita akan tahu apa toh yang harus kita buat, apa yang harus kita putuskan, dan apa yang harus kemudian menjadi pilihan tindakan kita. Itu kalau doanya betul. Maka kadang-kadang atau sering orang males doa. Karena apa? Kalau doa jadi tahu apa yang harus dia buat. Misalnya saya doa. Doanya ini bukan soal doa rutinitas ya, tapi betul-betul doa yang mendalam. Ketika kita berdoa, entah bagaimana Tuhan itu memberikan kepada kita inspirasi untuk kita buat. Kita semua pasti sudah berdoa, mungkin sudah sejak sebelum dikandung pun sudah berdoa mungkin. Sampai sekarang berdoa terus sampai puluhan tahun berdoa aja terus. Setiap minggu ke gereja gitu ya, mau begitu selesai tidur itu enggak ada ya, bangun tidur, selesai bangun tidur berdoa, mau makan berdoa gitu ya. Ya memang betul kalau berdoa makan itu pasti tahu apa yang harus diperbuat kemudian gitu ya. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Makan, gitu kan. Tapi untuk doa yang sifatnya sangat personal dan berkaitan erat dengan hidup kita, bahkan hidup kita yang penting, akan membawa kita pada pengetahuan tentang apa yang harus kita buat. Itu betul. Kalau doanya salah, apakah ada doa yang salah? Ada doa yang salah, betul ada doa yang salah. Nah kalau misalnya doanya tak tahu diri, minta yang tidak realistis itu salah loh itu. Ya, misalnya minta suami baru itu kan nggak realistis. Saking sebelnya gitu, itu kan nggak realistis dia. Ya doa ada macam-macam doa awal biasa yang paling dasar, yang paling sering kita buat kan permohonan, syukur, gitu ya.
pujian gitu. Nanti naik doanya hening. Hanya ingin mengatakan seperti dalam Mazmur ya, Tuhan aku datang. Nah itu udah cukup. Berapa kali kita berdoa dengan cara yang sangat sederhana. Tuhan aku datang. Cukup gitu ya. Nah, saya tidak tahu bagaimana kita semua yang hadir di sini menghayati cara doa kita dan bukan hanya menghayati, bagaimana hidup doa itu menjadi terstruktur. Apa istilahnya terstruktur? Ada bangunannya, aduh susah lagi. Jadi sudah ada kebiasaan doa gitu aja ya. Dan caranya itu udah jelas. Setiap kali saya berdoa, saya begini gitu. Nah, saya lanjutkan. Ini berkaitan dengan apa yang terjadi dalam peristiwa gembira dan peristiwa terang dalam doa Rosario. Nanti saya jelaskan di belakang, di bawah. Tapi saya ingin melanjutkan penjelasan tentang doa tadi ya, berkaitan dengan hidup kita. Mari kita melihat diri kita masing-masing. Ternyata setiap detik kita itu bernafas. Siapa yang menyangkal? Sudah berapa tahun kita bernafas? Kalau saya sejak tadi sudah diumumkan hari lahir tadi. Sudah banyak tahun kita bernafas. Katanya, kata ahli, jika kita berhenti bernafas, ya kita nggak bernafas selama-lamanya, gitu. Itu kakekmu itu sudah nggak ada ya? Iya, sudah meninggal. Kenapa? Sudah nggak bernafas. Gitu. Mari coba kita ambil nafas, lalu menghembuskan nafas. Ternyata bernafas itu hanya ada dua kegiatan, menarik nafas dan menghembus. Hanya gitu terus loh. Kegiatan kita sehari-hari itu hanya itu loh kalau mau sadar. Betul, hanya itu aja. Tanpa itu kita nggak bergiat apapun. Pekerjaanmu apa? Bernafas. Gitu. Cuman gitu, menghirup, menghembus. Betul, kalau nggak percaya, percayalah. Hanya itu saja. Nah, ternyata saya temukan setelah menyelidiki sekian tahun, kegiatan yang paling banyak kita lakukan hanya dua, menghirup dan menghembus. Hanya itu. Berhenti salah satu, berhenti semua. Dan kisah kita selesai juga. Gitu. Hebat ya, hanya ada dua kegiatan dalam hidup kita. Coba rasakan kegiatan mana yang paling menyita banyak waktu. Ternyata menghirup dan menghembus itu waktunya paling banyak, ya seumur kita. Nah, ketika kita berdoa Rosario, ini saya umpamakan seperti bernafas. Ya hanya bernafas kan hanya menghirup dan menghembus ya. Gitu. Doa Rosario itu seperti itu. Tidak ada variasinya. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Salam Maria Tuhan sertamu. Salam Maria kami mati. Salam Maria kami mati. Cepat ini pakai itu. Ya, coba nanti kalau Rosario gitu ya. Salam Maria kami mati. Amin. Wah cepat. Hanya mengulang-ulang doa Salam Maria. Namun selama berdoa Rosario ada juga peristiwa-peristiwa yang kita renungkan. Peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa iman yang berpusat pada Kristus. Betul-betul berpusat pada Kristus. Ya kita berdoa Salam Maria, tapi pusatnya itu Kristus. Melalui doa Rosario kita itu seperti bernafas, cuman menghirup dan menghembus. Tapi ada peristiwa yang kita renungkan, nah lumayan ada variasinya. Lah kita juga hidup kan hanya menghirup dan menghembus, tapi kan ada variasinya. Makan nasi liwet misalnya gitu ya. Jajan batagor, ada variasinya.
Hidup itu kalau nggak ada variasinya ya hanya mengembus, menghirup dan menghembus. Dan itu seperti orang koma saja, ya toh? Orang koma itu hidup, tapi ya hanya menghirup dan menghembus. Nah, bukankah hidup dan kehidupan kita juga seperti kegiatan bernafas? Jika tidak disadari, ya sudah, begitu saja. Seperti menghirup dan menghembus, lalu pada saatnya semua berhenti, tidak bernafas lagi, selesailah kisah kita di dunia ini. Akan tetapi hidup beriman tidak seperti bernafas, begitu saja. Hidup beriman tidak seperti itu. Ada sejumlah hal yang mau tidak mau rupanya harus kita renungkan. Mungkin sebulan ini atau setahun ini perhatian kita tersita pada hal yang harus kita renungkan, yang harus kita beri perhatian lebih, yang mungkin membutuhkan energi yang lebih, yang menyita perhatian kita mungkin setahun ini, ganjel banget gitu ya. Duduk ganjel gitu ya, berdiri ganjel, lari ganjel gitu ya. Mungkin ada. Nah, pada saat peristiwa-peristiwa itu terjadi, kita tidak hanya menghirup dan menghembus. Kita harus merenungkan itu. Nah, hidup iman kita juga seperti itu. Selalu ada peristiwa-peristiwa di mana kita berhenti, lalu harus memberi perhatian pada peristiwa hidup itu. Betul bahwa selalu hadir peristiwa hidup yang meminta kita untuk merenung, selalu ada peristiwa hidup yang mendorong kita untuk berdoa. Balik lagi yang di depan tadi, doa yang benar membuat kita tahu apa yang harus kita buat. Maka ketika kita menemui peristiwa-peristiwa hidup dalam kegiatan menghirup dan menghembus nafas itu, lalu kita memberi perhatian pada peristiwa hidup itu, kita berdoa, apa yang harus saya buat, kan begitu. Dan itu hidup beriman kita dari tahun ke tahun seperti itu, dan itu betul, itu betul. Itulah peristiwa iman di dalam hidup kita, dan itu pula lah yang terjadi dalam diri Bunda Maria. Bunda Maria itu pada saat beliau hidup itu ya hanya menghirup dan menghembus, paling disambi masak atau belanja kalau ada pasar atau apa gitu, hanya itu. Tapi ada satu peristiwa ketika malaikat Gabriel datang, nah ini peristiwa ini yang membuat dia merenung. Bagaimana hal itu bisa terjadi sedangkan aku belum bersuami, kan begitu. Nanti kuasa Allah akan menaungimu, nanti akan kan gini, anakmu akan menjadi anak alam maha tinggi, tahta Daud kuasanya tak berkesudahan dan seterusnya. Lalu merenung, naonnya eta gitu. Apa sih gitu ya, apa gitu, merenung, mau nggak mau harus merenung. Jadi kalau jadi orang Kristen sampai tidak pernah merenung itu belum Kristen. Belum Kristen. Saya berani ini memberikan kutipan kitab sucinya. Yesus pernah mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Nah ini ada akal budi, berarti kan merenung, mikir. Jadi orang Kristen tuh, orang Katolik itu diajak untuk bisa merenung dan menggunakan akal budinya. Jadi kekristenan bukan seperangkat juklak, laksanakan ini dapat ini, laksanakan itu dapat itu. No. Kekristenan membuat kita, kekristenan itu membuat siapapun yang ada di dalamnya mau merenung, relate dengan Tuhan. Selalu begitu. Karena Tuhan Yesus datang itu bukan dalam rangka menghadirkan juklak, nih pakai kerjakan ini ke sana, kerjakan ini ke sana. No. Tapi relasi. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu ingat waktu Exultet malam Paskah ya. Exultet itu kan ada
Nyanyinya gini, bersoraklah, nyanyikan lagu gembira. Wah, sudah kayak malam Paskah. Bagi Kristus, ayo dinyalakan lilinnya. Lalu salah satu ayat mengatakan begini, oh sungguh menggembirakan ketika surga dengan dunia terhubung kembali itu ya. Surga dengan dunia, Allah dengan, saya nggak bisa nyanyi, manusia gitu ya. Jadi ketika surga dengan dunia, Allah dengan manusia nyambung lagi, itu disebut sebagai kegembiraan, itu keselamatan. Maka dalam kekristenan yang disebut agama itu dari kata religion, bahasa Latin, lebih condong memaknai sebagai kata berasal dari kata re dan legere, re dan ligare, bukan legere membaca ulang, tetapi re dan ligare. Ligare itu menyambung lagi, mengaitkan lagi, terhubung lagi. Ada kata ligamen di situ ya. Jadi re ligare, sambung lagi. Nah, kekristenan itu sambungnya lagi Allah dengan manusia, surga dengan dunia. Maka balik lagi ke Bunda Maria tadi yang kristosentris. Bunda Maria merenungkan di dalam hatinya setiap peristiwa hidup. Setiap peristiwa hidup beriman dia renungkan. Melalui permenungan itu dan melalui doa itu dia tahu bahwa dia terhubung dengan Allah, relate dengan Tuhan, dan tahu apa yang harus dibuat. Apa yang dibuat Bunda Maria? Melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan, meskipun dia tidak tahu nanti kayak apa yang akan terjadi. Nah, itulah iman. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya merasa setelah berdoa, aku tahu yang harus kubuat, ini betul, hatiku damai ketika memutuskan yang ini, lalu ketika dilaksanakan kok gelap, kok jadi gini gitu ya, tetapi hatiku damai, memang benar yang ini, itu betul. Itu Roh Kudus yang membimbing. Saya lanjutkan. Bunda Maria hidupnya terus-menerus berpusat pada Tuhan Yesus. Nah, seperti Bunda Maria, kita pun merenungkan momen-momen rahmat yang hadir dalam hidup kita sembari terus-menerus bernafas. Kita merenungkan momen rahmat itu. Mari kita lihat peristiwa gembira dan terang. Saya tidak akan menguraikan panjang lebar, tapi sedikit-sedikit saja. Dalam peristiwa gembira, yang pertama, Maria menerima kabar gembira. Ini momen rahmat. Ketika Maria menerima kabar gembira, pada saat yang sama, dia juga menerima kabar itu sebagai beban. Jangan salah, kabar gembira dari malaikat Gabriel kepada Bunda Maria itu sungguh-sungguh kabar gembira untuk keselamatan dunia, tetapi pada saat yang sama bagi Bunda Maria yang menanggung itu juga beban. Maka kalau Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih berdoa, hatinya damai, tetapi ini berat. Nah, itu kayak Bunda Maria. Ini betul, tapi kok langsung berat? Itu betul malah. Itu dari Roh Kudus, kan gitu. Pernah ya mengalami begitu? Ya pernah. Wong kita sama-sama orang Katolik pasti pernah. Kalau enggak pernah, kebangetan. Atau mungkin bernafasnya belum selama kita, gitu. Ya baru berapa? Sehari, gitu. Oke, lanjut. Maria mengandung dari Roh Kudus, sama mengandung dari Roh Kudus. Ini adalah kabar gembira, tetapi juga penuh beban. Gitu. Jadi kalau kita menanggung beban dan beban itu kita tahu lewat doa, legitimate, layak kita tanggung, ayo kita tanggung. Itu dari Tuhan. Dan itu ujungnya pasti baik. Pasti baik. Enggak mungkin tidak baik. Kalau itu memang dari Tuhan, legitimate. Karena kadang-kadang
Kita menanggung beban yang sebenarnya tidak layak kita tanggung, tidak harus kita tanggung, atau kita menanggung karena kesalahan sendiri. Nah, itu bukan soal yang di sini, bukan itu. Kan kadang-kadang blunder juga kita. Nah, lalu nanggung, syukurin gitu ya. Salah sendiri gitu ya. Tapi bukan yang kita bicarakan. Saya lanjutkan. Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Ini berkaitan erat dengan dimensi eklesial, komunitas, hidup persaudaraan. Ini dua perempuan hamil datang ngerumpi. Biasanya kalau saya pernah, bukan biasanya, saya pernah ke Boromius itu terus melewati ada pasien perutnya gede semua dan perempuan. Obrolannya pasti soal isi perut itu. Dan soal-soal berkaitan dengan itu gitu. Tetapi ketika Maria mengunjungi Elisabet saudaranya, obrolannya bukan hanya soal perut, tapi malah berdoa dia. Iya toh? Berdoa. Ini gosip dalam arti yang paling betul. Ngerasani Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Jadi ada peristiwa hidup, ketemu teman, ketemu saudara gitu. Terus bersama-sama berdoa memuji Tuhan. Nah, apakah kita juga begitu? Dalam setiap hembusan dan tarikan nafas kita ada peristiwa-peristiwa penting lalu membuat kita ayo berdoa bersama. Nah, seperti sekarang. Berdoa bersama. Lanjut. Yesus dipersembahkan ke bait Allah. Ini peristiwa kalau mau dilihat dari sisi katekese cocok. Orang tua itu yang mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Cocok ini, cocok. Gitu ya. Jadi anaknya dibawa kepada Tuhan. Katekese awal banget untuk Tuhan Yesus. Nah, gitu ya. Lanjut. Yesus ditemukan di bait Allah. Nah, ini agak beda. Bunda Maria merenungkan hal ini dengan kebingungan yang besar ketika tahu bahwa Tuhan Yesus hilang, dicari beberapa hari baru ketemu, begitu ketemu terus ngomongnya ngapain nyari saya. Nah, ini juga ada ya peristiwa-peristiwa dalam hidup kita itu yang membuat kita bertanya-tanya, kok Tuhan gituin saya sih gitu. Kalau kita merasa seperti itu, ya mari kita ikuti teladan Bunda Maria, merenungkan dalam hati, sembari terus menghirup dan menghembus nafas. Moga-moga sebelum menghembus dan berhenti sudah menemukan maksudnya. Jangan sampai sudah menghembus terus selesai nggak ketemu-ketemu, wah nggak lulus. Gitu ya. Oke, itu peristiwa gembira. Sekarang masuk peristiwa terang. Sudah berapa menit? Kurang 7 menit lagi, Romo. Baik, saya tambahi 7 menit. Peristiwa terang. Yesus dibaptis. Ini soal legitimasi dari Allah sendiri ya. Dan di situ ada peristiwa di mana Tritunggal Maha Kudus itu terekspos. Ya, ada Allah yang berkata inilah anakku, gitu kan? Lalu ada Roh Kudus seperti, ya, seperti apa? Burung merpati, terus ada si Yesusnya. Ini terekspos Tritunggal Maha Kudus. Lalu yang kedua, Yesus menyatakan dirinya di Kana. Ini berkaitan erat dengan Bunda Maria juga yang nyuruh, yang ada keluhan gitu ya. Tuh anggurnya kurang. Kalau di sini nanti nasinya kurang, jangan sampai ya malu-maluin. jangan sampai nanti Romo Sigit malu gitu. Kalau malu gimana Romo Sigit? Pergi kamar tidur. Apa tadi? Nah, menyatakan diri di Kana. Tetapi dengan pesan dari Bunda Maria terjadilah pernyataan diri, tanda pertama yang dibuat Yesus. Jadi di sini ternyata Bunda Maria itu sakti juga ya. Nyuruh-nyuruh Yesus gitu ya, atau nyuruh-nyuruh orang supaya datang kepada Yesus. Dan mengapa Bunda Maria bisa begitu? Karena dia tahu persis siapa Yesus. Relate ya. Beragama itu artinya apa? Relate dengan Tuhan yang mengasihi. Kemudian Yesus memberitakan kerajaan Allah. Nah, ini yang saya sebut tadi. Kerajaan Allah itu seumpama, kerajaan Allah itu seumpama ini.
Lah kalau Yesus mewartakan kerajaan Allah selalu seumpama dengan perumpamaan-perumpamaan, artinya apa? Kita disuruh mikir, merenung. Maksudnya apa sih? Anak yang sulung, yang bekerja kok malah tidak dipestakan, sementara anak yang bungsu, yang berdosa tapi bertobat, dipestakan. Kami nggak tahu, mikir, gitu. Yesus pengennya begitu. Kalau nggak tahu mikir, lah kalau saya kasih tahu semua nanti kamu nggak mikir, kalau nggak mikir kamu nggak doa, kalau nggak doa kamu nggak datang pada saya. Kurang lebih omongannya Yesus begitu, menurut omongan saya. Tapi kayaknya nggak akan jauh-jauh kesalahannya, ya kurang lebih begitu. Gitu. Setuju toh? Oh, setuju, pasti wong saya itu Katolik, saya pasti setuju. Saya tidak akan menyesatkan. Betul, saya sudah berdoa terus kok. Yesus itu ya kayak gitu modelnya. Bagaimana caranya Yesus itu berusaha supaya kita datang, entah dalam suka, dalam duka. Dan kalau misalnya nanti berdoanya bingung gitu ya, udah datang saja pada Tuhan, tutup kuncimu, kunci tutupmu, nah apa? Kunci tutupmu, nah. Tapi maksudnya ngerti ya? Ya memang begitu, doa itu begitu. Kacau tapi ngerti nanti artinya. Gitu. Datang pada Tuhan, Tuhan aku datang. Cukup. Saya lanjutkan. Ini belum selesai ini. Kerajaan Allah. Makanya Tuhan Yesus mengatakan banyak perumpamaan supaya kita merenung, supaya kita relate. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Artinya seluruh dirimu pakailah untuk mencintai Tuhan. Jangan mengharapkan Tuhan memberikan cuklat, selesai perkara. No. Oke. Terus Yesus menampakkan kemuliaannya. Ini legitimasi dari Allah. Ada Musa dan ada Elia. Lalu si Petrus bahagia. Gitu. Asik ya, bisa gini ya, bahagia saya. Gitu. Tapi Petrus nggak tahu bahwa ini nanti adalah antisipasi dari sebuah derita. Nah ini juga penting bagi kita. Penting bagi kita. Mengikuti Kristus itu juga menyangkal diri dan memanggul salib bacaan hari ini. Itu sangat penting bagi kita. Betul, kita itu tinggal di dunia, mengupayakan semua yang terbaik untuk hidup kita di dunia. Tapi ada saatnya kita juga harus ngicipi yang surgawi. Melalui apa? Salib dan penyangkalan diri. Itu juga bagian integral dari iman kita. Lanjut, kayaknya tinggal 2 menit. Yesus menetapkan Ekaristi, ini puncak. Ini puncak pemberian diri Allah kepada kita. Inilah tubuhku, inilah darahku, makan, minum, kamu akan bersama dengan aku. Itu betapa Tuhan yang maha tinggi itu, Sang Sabda itu, berinkarnasi menjadi daging dalam diri Yesus, dan dalam diri Yesus saat itu memberikan dirinya lagi untuk manusia sampai habis. Habis itu HABIS. Habis. Jadi kita meniru itu, memberikan diri sampai habis. Bunda Maria pun juga begitu, mengikuti Yesus sampai habis. Yang habis siapa? Yesus, Bunda Maria juga habis. Oke, tinggal 2 menit. Nawar, 1 menit. Hidup kita benar-benar hanya menghirup dan menghembus, dan suatu saat nanti akan berhenti dan selesailah kisah hidup kita di dunia ini. Namun inilah teladan Bunda Maria bagi kita, yaitu bahwa Bunda Maria benar-benar merenungkan peristiwa-peristiwa hidup dan imannya. Benar bahwa hidup hanyalah hirupan dan hembusan nafas, namun dengan adanya peristiwa Yesus dan peristiwa iman, nafas kita menjadi hidup dan penuh makna. Jangan sampai kita hanya menghirup dan menghembus berpuluh tahun tanpa makna. Kita bisa terus-menerus menambah pengetahuan iman kita. Kita bisa terus-menerus tersambung dengan Allah, dan kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita terus berharap kepada Allah, dan bagaimana kita dibentuk oleh Allah untuk menjadi manusia yang sanggup mengasihi. Terakhir, bukan banyaknya pengetahuan dan pengalaman rohani yang membuat jiwa kita kenyang, melainkan kemauan untuk merasakan dan mencecapi perkara-perkara hidup dan iman kita
sedalam-dalamnya. Mungkin hanya satu peristiwa hidup dalam seluruh hidup kita yang paling penting yang harus kita cecapi dan kita resapkan dalam-dalam, dan itu membuat jiwa kita kenyang. Bukan kenyang karena nasi, besok lapar lagi, tapi kenyang karena sabda Tuhan. Habis Mas. Selesai ya? Ya. Saya di sini atau situ? Boleh di situ Romo. Di Beri tepuk tangan yang meriah untuk Romo Sunu. Menarik sekali katekese pada malam hari ini. Tidak terasa 30 menit sudah berlalu. Oke. Sekarang giliran umat untuk bertanya. Silakan sebut nama dan asal paroki. Dipersilakan umat jika ingin bertanya. Ya. Sebut nama dan asal paroki. Selamat malam Romo. Selamat malam. Semoga nggak habis hari ini Romo ya. Ya. Tidak habis hari ini. Enggak, masih panjang ceritanya ini Mas. Nama saya Agung dari Paroki Subang. Ada beberapa hal yang menarik yang Romo sampaikan tadi. Salah satunya adalah tingkatan doa yang benar. Kemudian di saat itu dikatakan oleh Romo bahwa Bapa aku datang. Dalam konteks ini datang seperti apa? Apakah kita datang membawa beban atau kita datang dalam keputusasaan? Kadang-kadang kita juga dalam kehidupan ini kan ada dua hal, antara putus asa, pasrah, dan berdoa. Itu saja Romo, terima kasih. Ya, dipersilakan Romo untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Agung. Kita berdoa itu datang pada Tuhan, mau ketemu itu kan dengan segala apa yang terjadi dalam hidup kita, Pak. Bebas mau pas apa gitu ya. Pas sedih ya datang, pas seneng ya datang, pas bersyukur datang, pas putus asa datang. Kita datang pada Tuhan. Dan ketika kehendak kita laksanakan, Tuhan itu melihat kehendak baik kita kok. Jadi bukan hanya ketika keadaan tertentu saja kita datang. Dalam segala keadaan kita datang. Makanya tadi saya sebut ada kebiasaan, ada struktur doa pribadi yang sudah kita hayati. Beginilah saya doa rutin tiap apa begitu. Itu pribadi. Saya kira kita tidak perlu menunggu peristiwa apapun dalam hidup kita untuk datang pada Tuhan. Lah kalau nunggu yang bagus-bagus nggak pernah datang, nanti nggak datang-datang, Pak. Atau ternyata kita sedang mengalami kehidupan yang menurut penilaian kita kurang bagus. Tapi apakah itu alasannya? Lalu kita tidak, apakah itu menjadi alasan kita tidak berdoa? Kalau datang saja Pak. Datang. Kalau enggak berani saya antar. Iya. Kalau saya enggak berani ya diantar bareng-bareng gitu. Ayo Tuhan kami datang meskipun hati gersang gitu. Saya mengira jawabannya hanya itu Pak, enggak ada yang lebih memuaskan kayaknya. Ya. Pokoknya datang aja ya Pak ya. Nah, oke. Iya. Ya. Terima kasih Romo. Berikutnya ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Ya, silakan Ibu sebut nama dan asal paroki. Oh ya, nanti Ibu yang ketiga. Maaf. Ya, dipersilakan Ibu. Saya Bu. Saya kan? Tadi ada lihat ibu-ibu juga. Malam Romo. Malam Bu. Ya ini pertanyaan simpel kok Mo. Oh ya nama dulu, maaf. Nama saya Ati dari Paroki Martinus, Bandung. Yang saya mau tanyakan, doa yang seperti apa dan bagaimana yang dijawab dijawab sama Tuhan, yang dikabulkan seperti itu? Gitu aja. Ya. Matur suwun Mo. Ya. Matur suwun. Ya. Doa seperti apa yang dikabulkan? Ya nggak tahu, yang mengabulkan Tuhan bukan saya. Nggak tahu. Sekarang gini aja Bu. Sekarang gini. Ini nggak tahu. Yang dikabulkan Tuhan nggak tahu saya. Yang ngabulin Tuhan. Tapi gini aja, coba saran saya,
Coba Ibu mendata doa-doa apa saja, doa-doa Ibu apa saja yang dikabulkan, mana yang tidak, lalu renungkan itu. Kenapa tidak dikabulkan, kenapa dikabulkan, atau kenapa pengabulannya lama. Ya nggak tahu, itu Tuhan. Saya nggak tahu, Bu, swear. Tapi karena kita sama-sama orang Katolik, saya pun mengalami itu. Iya. Tapi jangan tanyakan pada saya. Suar sampai mati saya nggak ngerti. Nggak ngerti. Jadi, tapi pertanyaannya bagus. Kenapa sih Tuhan kok ada saatnya mengabulkan, ada saatnya tidak? Yang dikabulkan yang mana gitu kan? Ya mari kita renungkan, mari kita lihat hidup kita. Jangan hanya menghirup dan menghembus, waktunya habis nggak tahu. Gitu ya Bu ya, mohon maaf ya, sama-sama Katolik kita, saya pun mengalami itu, tapi saya tahu kok kapan Tuhan mengabulkan dalam hal apa. Ya kalau begitu saya sharing jadinya nanti, jadi memang ada sejumlah hal yang saya minta betul-betul tidak terkabul sampai detik ini. Karena saya sudah tahu sekarang. Dulu waktu TK itu saya minta ibu saya membelikan saya pakaian Gatot Kaca. Ibu itu bilang besok kalau udah TKB gitu. Begitu TKB saya minta waktu SD kelas 1, besok kalau udah naik kelas gitu. Sampai sekarang nggak dikabulkan. Tapi kalau sekarang dikabulkan buat apa? Pakai pakaian Gatot Kaca gitu ya. Oke, saya tidak akan merumuskan secara detail, tapi kayaknya kita semua tahu ya. Tahu toh? Tahu ya? Tahu toh jawabannya Ibu? Pindah. Ya, Ibu yang ini. Terima kasih Romo, jawabannya Romo. Ya. Silakan Ibu, sebut nama dari paroki mana? Saya Cecil dari Paroki Olivius Gonzaga Cijantung, Jakarta. Oke Ibu Sisil, silakan. Kalau saya belajar dari Bunda Maria itu kok kadang-kadang kurang nyambung, karena dari pengalaman saya kan peristiwa gembira itu Yesus dipersembahkan dalam bait Allah, bergembira itu. Saya tugas di SMP 233 Jakarta, saya mempersembahkan murid saya yang nakal. Tetapi kok saya tidak bergembira, ini anak malam jam 12 tawuran. Kalau pembelajar, saya beragama Katolik, pembelajaran itu ngantuk, ulangan itu, dilosor di lantai, satu kalimat itu setengah jam nggak selesai, tidur. Saya berdoa kepada anak ini. Untuk anak ini? Iya, berdoa untuk anak itu. Kok ya buntet? Buntet itu buntu, sedih. Buntet itu buntu. Tidak berhenti tawurannya. Kadang-kadang wakil kepala sekolah jam 12 tengah malam itu dipanggil ke tempat tawuran. Dan ini anak Katolik. Saya sangat sedih. Mungkin ada yang salah dari doa saya. Mohon dikoreksi. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Dipersilakan Romo untuk menjawabnya. Terus, ya. Tidak ada yang salah Bu, tidak dikoreksi Bu. Saya mau menjawab lewat perayaan Ekaristi ya. Tuhan Yesus itu kan pada malam perjamuan terakhir itu kalau dicatat di Yohanes itu kan perintah baru. Hendaklah kalian saling mengasihi, kalian itu menjadi muridku, ciri jadi muridku adalah ketika kalian saling mengasihi gitu. Dan setelah itu Yesus mengadakan perjamuan terakhir mati. Sampai mati loh, tetap muridnya tidak saling mengasihi. Gitu. Iya, serius. Iya, betul. Di gereja ini seberapa jauh kita bisa saling mengasihi? Saya ngarang, moga-moga kena. Kalau ada konflik di antara ibu-ibu perangkai bunga, nah itu bisa panjang itu. Ya toh? Yang satu idenya ini, yang satu idenya itu.
Padahal harus ada ini saja, tidak boleh ini itu, ya kan repot. Belum para prodiakon, ada aja konflik. Belum para romo, ada aja. Gitu. Jadi kalau ibu tadi sudah berdoa seperti itu kan jiwa gembala sudah tumbuh. Itu jiwa gembala seperti itu, mendoakan, mengarahkan supaya menjadi baik. Dari pihak ibu sebenarnya betul, tidak ada kekeliruan. Berdoanya juga betul. Tetapi keputusan untuk menjadi baik kan ada di tangan dia. Dan itu menjadi tugas kita semua loh sebagai orang Katolik, untuk mendampingi siapapun yang dipercayakan Tuhan pada kita. Jiwa gembala kita itu harus muncul lewat apapun, lewat apapun. Gembala seperti Tuhan Yesus itu kan betul-betul menggembalakan para muridnya dengan pemberian diri yang sampai habis, totus tuus, itu yang dikutip oleh siapa? Paus Yohanes Paulus II, totus tuus sampai habis. Dan ketika Tuhan Yesus sampai memberikan diri sampai habis, dia tidak punya planning B. Nanti kalau muridnya enggak seperti yang dikehendaki gimana? Enggak, biarin saja. Dan sampai detik ini setelah 2000 tahun Yesus enggak punya planning B loh. Tetap mati Yesus itu. Enggak ada planning B. Maka apa yang setelah tadi dilakukan oleh Ibu itu sudah betul. Itu sudah betul. Berdoa, mengarahkan. Buahnya biar nanti Tuhan yang membantu untuk membuahkannya. Akan tetapi jika ibu masih punya tadi akal budi, hati, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan, masih ada untuk berkreasi, bagaimana caranya, lakukanlah itu. Wah kayaknya cara saya salah, coba saya cara lain. Nah itu kan gembala kan begitu. Memang domba-domba itu ndablek semua, ndablek itu ngayal. Ngayal itu menyebalkan sekali. Domba itu memang sifatnya begitu. Memang begitu, dan kita adalah domba-domba juga, Bu. Ada saatnya kita menjadi seperti anak-anak yang Ibu dampingi itu. Ya toh? Iya. Dalam porsi kita masing-masing. Saya juga kadang begitu, Bu. Dulu saya juga nakal. Paling sering dihukum Pak Guru. Ngaku saya, udah gitu aja. Jadi itu sudah bagus, Bu. Cukup ya, Bu ya. Makasih. Terima kasih Romo dan umat yang bertanya dan Romo yang sudah menjelaskan. Seksi tanya jawab sudah berakhir. Jika ada umat yang mau bertanya mungkin bisa di sesi berikutnya. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Romo Sunu. Kami persilahkan